sini kita akan belajar mengenai cerpen. Pengertian cerpen sendiri adalah karya prosa yang berupa gagasan, pikiran, dan pengalaman dalam rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya menjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Ciri-ciri cerpen sendiri yaitu A. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. B. Memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. C. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. D. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. E. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. F. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. G. Bersifat fiktif. H. Menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. I. Membacanya tidak menggunakan waktu yang lama. J. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Unsur-unsur dari cerpen memiliki dua unsur pembangun, diantaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri, yang terdiri dari tema, penokohan, alur, latar atau setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra, yang terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen seperti nilai agama, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai moral, dan lain-lain. Struktur cerpen itu sendiri terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengenalan situasi cerita, yang kedua, pengungkapan peristiwa, yang ketiga, menuju pada adanya konflik, yang keempat, puncak konflik, dan yang kelima, yaitu penyelesaian. Kaidah kebahasan cerpen itu sendiri yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya yaitu sejak saat itu, setelah itu. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, melompat, menghindar. Dan yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contohnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang. Yang kelima yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Contohnya yaitu merasakan, menginginkan, mengharapkan. Yang keenam yaitu menggunakan banyak dialog. Contohnya yaitu Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Berikut ini contoh cerpen. Baik, di sini kita akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari